berubah drastis dari yang tadinya menulis artikel kecil-kecil hingga bisa menghasilkan 100 plus buku antologi dan menjadi seorang penulis yang berpenghasilan lumayan. Terima kasih, Inskrip. Kita langsung mulai aja ya Zoom bedah buku kali ini. Suara saya aman ya? Ya. Bismillah, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir siang ini. Walaupun ini jamnya tidur siang ya, mungkin lebih tergoda untuk rebahan, tapi teman-teman sudah menegakkan diri untuk face to face. Kita ketemu di sini, dan kali ini kita akan ngomongin tema yang benar-benar kita sukai banget ya, tentang nulis. Saya senang banget hari ini karena kemarin mikir-mikir apa mau bedah buku apa ya enaknya minggu ini, terus akhirnya ngobrol dengan Miss Inskrip dan ketemulah kita akan bahas salah satu buku yang termasuk 10 besar buku terlaris di Inskrip, yaitu buku antologi Begini Caraku Menulis Buku. Nah, kalau boleh tahu di sini siapa aja penulisnya yang hadir? Boleh ketik saya di kolom chat. Saya kepengen tahu nih, teman-teman siapa aja di sini yang jadi penulis di buku yang akan kita bedah siang ini. Ya, Mbak Vivi, hafal banget saya karena foto profilnya buku ini ya, Mbak Vivi. Ya, siapa lagi selain Mbak Vivi? Saya pun ikut menulis, ada Tendari juga. Ya, siapa lagi? Oke, mungkin masih banyak yang mau join di sini ya. Saya yakin ada banyak sekali penulis yang ingin hadir di kesempatan kali ini. Karena di buku ini ada 90 penulis kalau nggak salah ya. Ya, saya langsung share slide aja ya. Sini udah kelihatan ya buku yang akan kita bedah siang ini. Buku ini sudah cukup lama ya ditulisnya dan termasuk yang laris banget karena di sini kita awal-awal dulu adain kelas pentas nubar, terus nulis bareng buku ini. Jadi ini termasuk buku yang awal-awal kita tulis dan isinya adalah tips menulis dan pengalaman para penulis ketika menulis buku ya. Ngomong soal nulis nih kayaknya nggak ada matinya ya kalau kalau kata Teteh ya kalau nggak nulis nggak bisa napas katanya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman penulis di sini atau siapa saja yang senang menulis. Rasanya kalau sehari aja nggak nulis itu rasanya ada yang kurang ya. Bahkan saya sendiri merasa kalaupun saya sedang tidak sehat atau sakit sekalipun, ada satu hal yang saya selalu nggak pernah lupa untuk lakuin, yaitu menulis. Baik itu nulis status, sebentar ada yang bocor. Baik itu nulis diary, nulis catatan belanja, nulis tentang to-do list gitu, ada banyak hal yang
selalu saja kita nggak pernah lupa lakuin, yaitu menulis. Apalagi mama nih ya, kalau misalnya kemana supaya ingat gitu ya, ditulis gitu ya di HP atau di buku notes gitu ya. Teman-teman mungkin sampai sekarang masih banyak ya yang pakai buku notes. Kalau saya sih masih ya, dan saya itu punya berbagai macam buku tulis ya teman-teman, dan setiap buku tulis itu ada peruntukannya masing-masing. Ada yang catatan ikut kelas, ada yang buku goal setting saya, ada buku to-do list, terus ada buku di mana saya mencatat. Kebetulan saya bergerak di berbagai bisnis ya teman-teman, jadi untuk setiap bisnis pun saya punya buku masing-masing gitu ya. Nah, untuk itulah saya semangat banget untuk siang ini kita bedah buku, caraku menulis buku, karena ini buku yang tidak hanya akan bermanfaat bagi para pemula, tapi kita pun yang sudah terbiasa menulis pastinya ingin lebih baik lagi dalam menulis, dan buku ini sangat bermanfaat ya untuk kita. Slide-nya tapi udah terlihat ya. Di saya nggak full soalnya. Ya. Saya mau cerita sedikit ya tentang menulis. Saya dulu awalnya tuh nggak pernah tahu kalau ternyata dari menulis itu bisa jadi suatu profesi gitu. Saya pikir menulis ya menulis aja gitu, sampai kemudian saya banyak membaca ya, karena saya hobi banget baca, dan saya di situ mulai baca di koran-koran, atau kalau dulu masih sering ya baca-baca koran, majalah, dan saya sering lihat ada profil-profil penulis yang terkenal gitu, dan mereka itu bukunya laris banget, jadi bestseller, dan ternyata itu bisa mendatangkan cuan gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi penghasilan buat mereka gitu. Nah, jadi saya waktu itu, wah saya kepengen tuh jadi penulis. Kayaknya enak banget cuma nulis gitu, habis itu eh, bisa bisa dapat penghasilan dari situ tanpa harus kerja yang ruwet-ruwet gitu ya. Menurut saya sih menulis itu suatu pekerjaan yang enak banget gitu ya, karena kita tinggal menuangkan apa yang ada di isi hati kita, isi pikiran kita, pengetahuan kita gitu. Kita nggak perlu yang harus kerja fisik berat-berat, atau misalnya mikir yang ruwet-ruwet gitu ya. Itu bayangan saya waktu itu gitu ya. Nah, dan disitulah saya kemudian agak lama baru tahu kalau ternyata menjadi seorang penulis buku itu bisa sangat menghasilkan, dan itu bisa jadi sumber penghidupan gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau bacain nih kata pengantar dari buku. Begini caraku menulis buku. Siapa yang hobi menulis tapi tidak percaya diri saat tulisannya dibaca orang lain atau dipublikasikan? Ada berbagai alasan, entah karena tidak percaya diri, merasa tulisan jelek, dan alasan lainnya. Tampaknya bukan saya atau Anda saja yang mengalami hal ini. Banyak di antara kita yang merasakan hal serupa. Padahal untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan, semua dimulai dari nol. Dimulai dari tidak bisa menjadi bisa. Allah bisa karena biasa. Begitupun dengan menulis. Setiap penulis mengalami prosesnya masing-masing. Nah, di buku ini akan diceritakan berbagai cara dan pengalaman para penulis, terutama penulis pemula, dalam memulai dan mengolah tulisannya hingga menjadi suatu karya yang bisa dinikmati. Masing-masing penulis bermetamorfosa dengan caranya sendiri. Ada yang umum dialami, pun ada yang unik dialami. Semoga tips-tips di dalam buku ini dapat menginspirasi dan membersamai pembaca dalam memulai proses untuk menjadi seorang penulis. Ya, teman-teman, sebenarnya siapa saja bisa menjadi seorang penulis, yang nggak perlu harus sekolah tinggi-tinggi, bahkan nggak perlu sekolah ya sebenarnya. Mulai dari kita bisa belajar sendiri menulis, kemudian menuangkan isi hati dan pikiran kita ke tulisan,
tentunya kita bisa belajar dengan cara otodidak ya menulis itu. Nah, di sini benar nih kalau dibilang Allah bisa karena biasa. Nah, banyak yang ngerasa, Mbak Dia, saya tuh nggak bisa nulis gitu. Saya tuh kalau misalnya dengar kalimat kayak gitu, saya langsung, masa sih gitu ya. Masa sih nggak bisa nulis, tapi kalau nulis status lancar. Kalau nulis story lancar. Jadi sebenarnya bukan karena nggak bisa nulis, cuman karena belum pede mungkin ya. Belum merasa tulisannya bagus, jadi bilang saya nggak bisa nulis, padahal sebenarnya bukan nggak bisa nulis, cuman belum terbiasa menulis gitu ya teman-teman. Itu satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa nggak ada yang nggak bisa nulis, semua sebenarnya bisa nulis, asal dibiasakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada banyak sekali para penulis di buku Begini Caraku Menulis Buku, ada 90 penulis, dengan tebal buku 168 plus halaman ya. Total saya lihat itu 176 halaman ya. Isinya saja tanpa cover. Itu lumayan tebal banget ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beragam banget sharing dan tips serta kisah tentang bagaimana cara penulis itu menulis. Di sini ada dari Tendari Mastuti dengan tulisannya berhenti merasa tulisanmu jelek. Kemudian ada Mbak Ada Sangada dengan ini cara saya menulis. Ada Mbak Agia Ninglum dengan goresan pena. Ada Mbak Agustini Handayani dengan penghilang galau. Wah, ya benar, nulis itu ngilangin galau ya. Ada Mbak Andi Suci L dengan menulis adalah cara memberikan warisan terbaik. Wow. Ada Mbak Anissa Wulandari dengan begini cara aku menulis buku. Ada Mbak Artamti Sastri dengan menulis adalah caraku merayunya. Wah. Ada Mbak Betty MC dengan tips menulis buku ala Mama J. Ada Mbak Betty Ernawati Ningstias dengan bingung mau nulis apa. Bunda Pupu mengalir saja. Kemudian ada Mbak Cut Nurul dengan ternyata menulis itu membahagiakan. Ada Mbak Danti dengan tulisannya cara bahagia dengan menulis. Wah, kalau lihat dari judul-judul yang ada di sini, kita bisa lihat ya bahwa menulis adalah suatu aktivitas yang menyenangkan bagi semua kalangan ya, apapun profesinya. Karena di sini ada yang guru, ada yang berbisnis, ada yang ibu rumah tangga, banyak sekali ya ibu rumah tangga, ada juga yang single parent juga ada gitu ya, macam-macam ya profesi yang ada, profesi yang dipegang oleh para penulis yang ada di buku ini, sehingga buku ini akan menjadi buku yang sangat kaya inspirasi ya teman-teman. Kita bisa mengetahui bagaimana sih caranya menulis itu dari banyak sudut pandang ya teman-teman. Ya, dari sini mungkin pada langsung penasaran ya seperti apa sih kisah yang ada di buku ini, seperti apa sih tips menulis yang jitu gitu. Semuanya nanyain biasanya gimana sih cara nulis yang jitu, gimana caranya nulis supaya ide itu ngalir terus. Ya emangnya air gitu ya ngalir terus ya, tentunya ide itu harus digali ya, bukan ditunggu ya. Ya, baik, saya mau bacain aja tulisan dari Teh Indar ini. Mentor kepenulisan kita. Ya, di sini Tendari menulis tentang berhenti merasa tulisanmu jelek. Awal mula menjadi seorang penulis, saya tahu kok tulisan saya tidak sebagus yang lain. Ya, saya anggap itu bagian dari proses karena saya yakin kalau orang yang sudah mahir menulis dimulai dari tulisan yang jelek. Hahaha. So, meski tulisan saya jelek, ya nikmati saja dan terus berproses menjadi lebih baik. Membuang kekhawatiran akan tulisan yang jelek, nyatanya
membuat saya lebih percaya diri untuk menulis apa saja yang ada di kepala. Kini siapa yang menduga saya sangat produktif menulis meski pada awalnya tulisan saya jauh dari kata sempurna. Saya berproses selama 25 tahun hingga sekarang menjadi penulis dan meraup banyak penghasilan dari dunia penulisan. Ya, saya mau berproses. Maka selayaknya Anda pun harus mau berproses. Lupakan tulisan jelek Anda dan teruslah menulis hingga tulisan Anda bisa di atas rata-rata. Ditulis oleh Tendari Mastuti, ibu rumah tangga dengan 3 anak, memiliki bisnis di bidang jasa kepenulisan, indie publisher, dan percetakan dengan brand Bukuin Aja. Ya, siapa sih yang nggak tahu seorang Teh Indari Mastuti gitu ya. Namanya begitu warawiri di dunia kepenulisan dan dunia bisnis ya. Semua rasanya tahu seorang Teh Indari Mastuti gitu ya. Bahkan adik saya pun yang beda generasi dengan saya, jadi selisih 12 tahun di bawah saya itu serasa udah beda generasi, itu dia tahu seorang Teh Indari Mastuti itu apa gitu ya. Dan saya juga banyak melihat gitu kalau Teh Indari Mastuti sebenarnya sudah mengawali menulis itu dari awal ya, dari jauh-jauh, dari bertahun-tahun, 25 tahun yang lalu ya. Ya, dan terbukti kalau saya ke toko buku gitu ya, walaupun cuman asal gitu buka-buka buku, ada buku antologinya Teh Indari Mastuti gitu dengan penulis-penulis yang lain gitu. Saya suka nemu tuh, atau ke perpustakaan mana gitu saya ada nama Teh Indari Mastuti di sana gitu ya. Dan ternyata Teh Indari Mastuti pun mengawali semuanya dari nol gitu ya. Jadi beliau berproses, dan betul apa yang dibilang Teh Indari Mastuti bahwa kita semua harus berproses. Jadi jangan pernah merasa bahwa tulisan kita jelek, karena jelek atau bagus itu sifatnya sangat relatif ya teman-teman. Bukan harga mati ya, tulisan kita jelek nggak bisa diubah, bukan sesuatu yang bisa kita ubah, tapi bisa selalu kita perbaiki, kita bisa selalu berproses agar sebentar ada yang bocor Uma lagi Zoom. Sebentar ya. Ya. Ya, demikian juga dengan saya pun dan mungkin teman-teman yang lain pastinya semuanya itu berproses ya, nggak ujuk-ujuk langsung bisa nulis buku lalu bukunya terbit, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba kita bisa nulis puluhan buku antologi. Kalau Teteh udah ratusan pasti ya, kalau dari Mas Tuti ya. Ya, saya mau lanjut bacain dulu ya dari tulisan saya. Ya, di sini saya ingat banget sih ya, saya menulis tentang bagaimana menulis itu membuat saya bahagia gitu ya. Menulislah untuk bahagia dan berbagi inspirasi. Menulis sudah menjadi kebiasaan yang saya sukai sejak mulai bisa menulis. Tak pernah terpikir dari kesenangan saya menuliskan apa saja, saya bisa menjadi penulis freelance dan penulis buku yang berpenghasilan seperti sekarang. Ketika menulis, saya merasa lega, lebih bahagia, dan lebih optimis. Setiap kata seperti cahaya harapan. Ada makna meski sekadar celotehan. Saya merasa sedang melukis sejarah dari setiap tulisan yang saya buat. Bagi Anda yang masih ragu, menulis itu nggak perlu bakat loh. Karena menulis adalah soal keberanian. Sisanya praktik hingga menjadi kebiasaan. Bahagialah saat menulis, karena akan membuat ide-ide mengalir deras. Rasa bahagia akan membuat tulisan-tulisan kita lebih positif dan menginspirasi banyak orang. Lalu bagaimana cara agar lebih lancar menulis? Perbanyaklah membaca. Bacalah buku-buku yang positif,
syarat ilmu, dan menginspirasi jika kita ingin menjadi penulis buku. Lalu mulailah menulis dari yang paling dekat. Tulis hal yang paling kita kuasai dari pengalaman kita sendiri atau tentang apa yang kita rasakan. Agar tulisan kita lebih berkembang, latihlah kepekaan terhadap dunia sekitar. Amati sekeliling dan tuliskan apa yang bisa kita ungkapkan tentangnya. Berlatihlah mengamati lebih detail dan lakukan riset agar tulisan kita lebih objektif. Menulis dengan kepekaan melatih kita lebih fokus dan melatih empati kita juga loh. Untuk menjadi penulis yang baik, kita juga harus mempunyai curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu akan membuat kita mengobservasi sesuatu lebih dalam sebelum menuliskannya. Sehingga selalu ada yang fresh dan baru dalam setiap tulisan kita. Kita juga jadi dapat berbagi wawasan ilmu dengan yang membaca. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif, agar kita dapat selalu menulis hal-hal positif yang bermanfaat. Bagaimana? Menulis itu membahagiakan, bukan? Menulislah untuk mengisi hati dengan kebahagiaan sekaligus berbagi inspirasi. Itulah yang saya lakukan agar selalu produktif menulis hingga satu persatu karya dan buku saya dapat menjadi bagian dari dunia literasi. Ya, ditulis oleh Diaktivita Purwanti, ibu rumah tangga dengan 3 anak, leader in Strip, pebisnis Nuskin, dan owner dari Aktivita Consulting and Copywriting yang kini juga memasarkan aneka produk selain menerima konsultasi jasa penulisan copywriting atau artikel serta pembuatan konten. Ya, saya menerima konsultasi seputar bisnis, menulis, dan pengembangan diri. Ya, jadi teman-teman misalnya kepengen curhat atau kepengen nanya atau apa, jangan ragu untuk japri saya ya, udah pada tahu kan nomor-nomor saya. Ya Mbak, emang ini kita lagi bacain isi tulisan, jadi slide-nya berhenti di sini dulu gitu ya. Ya, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing, silakan saya buka kesempatannya teman-teman buat eksis di sini. Kita seperti saya bilang ya di grup ya, saya kali ini pengen lebih banyak ngobrol sama teman-teman. Ya, silakan Mbak Fei. Ya, silakan Mbak Fei. Ya, izin bicara ya Mbak Dia. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan menulis kan memang sangat membantu bagi kita para perempuan yang butuh curhat gitu kalau ada masalah. Nah, setelah dituliskan biasanya itu hati jadi plong. Benar. Nah, tapi kemarin saya serasa dapat sentilan gitu ya dari orang terdekat. Awas katanya itu nanti bukunya bisa menghisab. Saya langsung deg gitu. Aduh, saya jadi takut. Nah, mungkin kan karena kemarin-kemarin itu ya belum berpikir ke arah sana ya. Pas ada tema yang cocok, ya udahlah dikeluarin gitu kan. Nggak memikirkan, oh nanti efeknya kayak gimana. Nah, mungkin setelah sekarang udah lebih tahu, boleh nggak Mbak dikasih tips gitu, gimana caranya supaya tulisan kita nanti itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan efek buruk di kemudian hari. Seperti itu mungkin Mbak Di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Fei. Ya, ini suatu hal yang nggak cuma dicurhatkan oleh Mbak Fei ya, tapi ada beberapa penulis lainnya yang juga menanyakan kepada saya, gimana Mbak Di, saya takut nih tulisan saya nanti bikin saya malah nggak aman gitu ya, istilahnya di akhirat. Di situ saya juga balikin lagi, memang kalau nggak nulis, memang kita nggak dihisap juga kan, kita juga pasti akan dihisap atas segala yang kita tuliskan, segala yang kita perbuat, bahkan yang ada di dalam hati kita pun
akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Apapun yang kita lakukan sepanjang waktu ya 24 jam itu pastinya akan dipertanggungjawabkan. Nah, soal menulis gitu dan tulisan kita itu akan dibaca orang, itu pun tentunya akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ke sini, niat kita itu menulis untuk apa gitu ya. Kalau niat kita memang menulis untuk kebaikan ya kenapa enggak gitu ya. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan hisab kita di akhirat kelak, dan salah satunya sebenarnya dengan menulis gitu ya. Justru menulis itu adalah salah satu cara yang efektif untuk kita menabung amal jariah gitu ya. Dengan kita menuliskan kebaikan, justru itu akan meringankan kita kelak di akhirat. Nah, masalah bagaimana apa yang kita tuliskan itu dapat dipertanggungjawabkan atau enggak, kembali lagi ke proses kita sebagai penulis. Tentunya saat kita menulis, kita melakukan self-editing kan ya. Sebelum kita setor naskah tulisan kita baca dulu. Nah, saran saya sih dengan dengan pikiran, perasaan, dan emosi yang usahakan sudah netral gitu. Nggak ada lagi perasaan emosi negatif gitu ya. Emosi negatif itu kayak kesel, marah, sedih gitu. Nggak ada gitu saat kita menuliskan sesuatu yang akan kita bagikan kepada orang lain. Kalau misalnya untuk kita baca sendiri ya nggak apa-apa. Kalau misalnya lagi sedih, marah, atau itu tulis aja gitu. Toh yang baca kita juga gitu ya. Dan justru itu salah satu terapi gitu ya. Ketika kita menuliskan apa saja, kemudian di diary gitu dan kita baca untuk konsumsi sendiri, itu justru jadi terapi yang baik untuk melepaskan segala emosi negatif dalam diri kita gitu. Nah, beda halnya kalau kita membagikan tulisan kita kepada orang lain, tentunya kita harus bisa menulis dengan dalam keadaan pikiran yang positif seperti tadi saya share ya di tulisan saya gitu ya. Jadi usahakan ketika kita menulis, kita sudah selesai, sudah lepas dari segala emosi negatif gitu ya. Dan untuk hal-hal seperti fakta atau enggak yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu bisa kita lakukan dengan riset ya teman-teman. Jadi misalnya kita menuliskan tentang misalnya tentang parenting misalnya. Nah, bener nggak sih kalau anak-anak itu harusnya kayak begini gitu, bisa kita riset dulu. Dan salah satu pengalaman saya itu meriset adalah ketika saya ikutan kelas nulis yang temanya tentang kisah istri para nabi, ya itu kan suatu cerita historik ya. Jadi kita harus riset dulu gitu berkaitan dengan fakta gitu. Jadi kita harus memperbanyak pengetahuan dulu dari sumber-sumber yang terpercaya, yang benar-benar udah sahih gitu ya, baru kita bisa menuliskan kisah istri para nabi itu dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sama seperti perbuatan yang lainnya ya teman-teman, semuanya pastinya bakal dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti itu tadi, kita melalui proses dari mulai kita self-editing, selesai dengan emosi atau perasaan negatif, dan saat menulis itu sudah dengan pikiran positif, kemudian riset yang cukup, baru setelah itu kita bisa mempublikasikan tulisan kita seperti itu, Mbak Feng. Mudah-mudahan terjawab ya dari sini. Iya, terima kasih Mbak Di udah ada gambaran ya. Ya Iya, intinya kan melalui proses ya, mungkin pas iya. awalnya kita nulis dalam kondisi emosi yang belum stabil, tapi setelah berkali-kali nulis, nanti bisa lebih tenang lagi pas bikin naskahnya. Terima kasih Iya. atas masukannya Mbak Di. Semoga kita semua bisa memberikan manfaat melalui tulisan kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin, amin ya Menabung, Rabbal Alamin. menabung Iya, untuk nanti di akhirat. iya benar. Tulisan kita adalah tabungan kita kelak di akhirat gitu ya. Iya. Jadi berbahagialah dengan menulis gitu. Karena kembali lagi niat kita kan ingin menebar kebaikan. Seperti saya selalu gaungkan ya, tebarkan kebaikan dengan tulisan gitu.
Jadi janganlah teman-teman ketika lagi kesel atau apa terus ditulis di status gitu yang akhirnya akan dibaca orang. Nah, justru disitulah gitu kita harus waspada gitu ya. Makanya saya kadang-kadang walaupun tulisan atau status yang sudah di-post itu saya sering baca lagi gitu lah. Kalau misalnya saya ngerasa, aduh pada saat saya posting rasanya udah aman deh, tapi setelah saya baca lagi, setelah saya lebih dewasa gitu ya, berapa tahun kemudian atau 1 tahun, 1-2 tahun kemudian saya baca lagi, ih, kayaknya kok kurang. Ya udah saya delete. Biasanya kan suka muncul gitu ya di timeline kalau di status gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, tapi misalnya kalau tulisan udah kita terlanjur publish, kayak misalnya udah ada di buku atau kita merasa ada yang kurang ya kita berlindung saja kepada Allah. Ya kepada siapa lagi kita berlindung dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan kita kalau bukan kepada Allah ya mohon ampun gitu kan. Uh, Kalau mohon ampun bertaubat itu suatu hal yang harus selalu kita lakukan ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti ada saja salahnya gitu ya, teruslah berproses, jangan ragu untuk berproses ya. Mungkin sedikit saya mau kembali ke buku ya teman-teman ya. Di sini untuk buku begini caraku menulis buku, harganya sama ya teman-teman dengan buku antologi inskrip yang lainnya. Jadi ketika membeli satu buku, teman-teman akan mendapatkan harga normal 129.000 per buku. Tapi kalau misalnya order minimal 2, jadi setiap 2 buku dapat harga 65.000 per bukunya. Jadi mending banget teman-teman langsung beli kelipatan 2 gitu ya. Karena dari sana teman-teman akan sangat bisa untuk menjual kembali dan mendapatkan penghasilan dari jualan buku. Bahkan bisa membentuk reseller ya. Teman-teman misalnya kasih ke resellernya harganya 75 atau 85, itu sebenarnya udah bisa sharing profit ya, antara teman-teman juga dapat untung, resellernya juga dapat untung. Selain kita menebarkan buku karya juga itu bisa menjadi peluang penghasilan tidak hanya bagi kita tapi bagi orang lain ya teman-teman. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu pintu rezeki teman-teman juga gitu. Kalau dulu saya merasa masa sih bisa laku dari jualan buku gitu, tapi itu semua kembali lagi ke kita gitu. Kalau kita mau jualin ya pastinya laku gitu ya. Kalau kita diem aja nggak ngasih tahu orang kalau kita jualan buku berjudul A, B, C misalnya, orang nggak akan tahu gitu ya. Pada dasarnya seperti itu ya teman-teman. Dan dulu awal-awal saya juga ada apa ya, salah juga gitu. Saya dulu juga sempat merasa milih-milih judul gitu yang mau saya promosiin. Padahal untuk setiap buku itu semuanya ada peminatnya gitu. Ketika saya merasa buku judul C itu tidak menarik untuk dijual, ternyata ketika saya posting iseng-iseng gitu ya, coba saya posting buku ini, saya promosiin, ternyata ada aja gitu yang, Mbak Di itu bukunya berapa? Mau dong saya. Mbak Di itu bukunya tentang apa? Boleh dong, ini boleh lihat isinya nggak Mbak Di? Gitu. Ternyata ada aja gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya dari teman-teman yang masih belum kenceng jualan bukunya itu karena sudah asumsi duluan gitu ya. Emang saya bakal laku jualan buku, udah ragu duluan gitu. Padahal kalau dikerjain ya pasti ada hasilnya gitu ya. Karena apa ya istilahnya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu ya. Semua yang kita usahakan pasti akan selalu ada hasilnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mumpung kita ketemu di Zoom kali ini, saya mau reminder lagi buat teman-teman yang penulis yang masih ngerasa belum pede untuk jualan bukunya, ya percaya dirilah seperti teman-teman percaya diri untuk menulis dan submit naskah gitu. Jangan sampai jadi penulis yang
Ya udahlah, pokoknya submit aja gitu. Habis itu lupa gitu. Saya udah nulis buku itu belum ya? Saya nulis di buku judul ini belum ya? Nah, gimana mau jualan bukunya sedangkan apa ya? Udah pernah nulis apa enggak aja lupa gitu ya. Seperti itu gitu ya, teman-teman. Ini Mbak Astri, saya lihat senyum-senyum nih Mbak Astri. Barangkali Mbak Astri mau sharing, saya lihat Mbak Astri ini luar biasa banget ya. Beliau semangatnya untuk promosi di TikTok, beliau sharing nggak cuma tentang buku yang dipegang gitu ya, tapi juga sharing gimana pengalaman beliau ketika menulis dan bagaimana beliau berbagi tips menulis itu saya sangat salut banget ya, seperti apa ya, melihat seorang pahlawan yang bangkit dari dari entah mungkin kemarin kemana gitu ya, tiba-tiba kemudian sekarang luar biasa sekali. Bahkan saya pun merasa apa ya, wah saya kalah aktif nih sama Mbak Astriani gitu, PJ Pentas Nubar, tapi jualannya kencengan Mbak Astri nih daripada saya sebagai PJ gitu loh. Dan itu jadi motivasi juga loh buat saya Mbak Astri, saya jadi termotivasi juga untuk lebih kenceng jualan bukunya gitu. Kalau kemarin-kemarin ya segitu lakunya gitu, sebulan paling 1 juta paling mentok gitu. Sekarang saya mau genjot lagi supaya bisa kayak awal-awal dulu, bisa 2-3 juta per bulan gitu keuntungan bersihnya gitu. Itu Mbak Astri. Silakan Mbak Astri sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Mbak Dia, saya jadi malu. Wah, kok malu, justru seneng dong ya. Penjualannya belum, saya juga masih berjuang Mbak Dia kalau penjualannya. Tapi saya mau sharing di sini tentang menulis menulis buku ini Mbak Dia. Iya. Ya, jadi Mbak Dia saat buku pertama keluar, saya kan ikutnya di batch yang ini yang baru Mbak Dia, jadi para pejuang garis 2. Terus ada seseorang, kita nggak usah sebut ya, adalah orang, terus dia ngomong begini, kan ya menulis tentang itu katanya gitu kan Mbak, menulis tentang itu kan nggak punya anak. Maksudnya masa sih bisa merasakan, entahlah mungkin maksudnya begitu ya, masa sih bisa merasakan kan gak punya anak, dalam hati ya iya ya gue kan belum bagaimana punya anak gitu kan ceritanya. Tapi Mbak saya nggak apa ya, tidak tersinggung dengan kata-kata itu, tapi tetap teringat di kepala. Jadi oke, saya bilang salah satu cara untuk membuktikan bahwa kalau kita mau menulis, ya kita harus menulis walaupun itu misalnya kayak ini ya Mbak, para pejuang garis 2 atau pernah tidak seperti istri, itu kan bertentangan dengan kita karena saya belum ada di posisi itu Mbak Dia kan. Tapi sebagai seorang penulis, ya saya harus menulis tentang itu karena lagi ada dalam kelas yang menuntut saya harus menulis tema itu. Nah, ya harus bertanggung jawab dengan tema yang sudah dikasih kan Mbak Dia. Akhirnya karena kita buku antologi ya harus kisah nyata, ya pikir-pikir, oh kebetulan ada kisah seperti ini, seperti sarannya juga dari inskrip dari kelas ini ya Mbak, kan oh asal kisah nyata kan, bukan kita mengarang. Oke, akhirnya dapat ide, ya udah saya tulis. Memang bertentangan sama saya, bertentangan maksudnya situasinya Mbak ya, nggak sama. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang ada di posisi sebagai istri itu mudah-mudah aja menulis, tapi yang kayak kita nih gimana ya, rasain aja enggak gitu kan, gimana bisa menulis itu. Tapi kita kan punya, ya itu kayak Mbak Dia, kita punya cerita orang, kisah nyata yang kita tahu, yang bukan kita karang, ya sudah itu yang kita tulis gitu. Jadi semacam saya merasa langsung tak waktu itu dikatakan ih menulis gituan emang. tapi saya nggak tersinggung Mbak, saya anggap itu bercanda. Cuma memang kan nggak semua orang punya mental oh bercanda, tapi kalau mungkin yang lain mungkin itu bisa down itu Mbak. Jadi karena kelihatan bercanda, bagi beliau itu bercanda,
Itulah kita kebiasaan kita Mbak Dia Iya, ya bercanda gitu. kebiasaan di Tapi kita Indonesia nggak ya. tahu orang yang kita ajak bicara ini seperti apa rapuhnya mereka, atau mungkin ya kalau sebisa lagi saya mungkin lagi baik aja jadi bisa santai menanggapi itu kan Mbak Dia. Jadi oke, saya bilang salah satu cara yaitu ya saya harus buktikan kalau saya memang menulis dan saya menulis sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari kelas saya. Jadi itu jadi tanggung jawab saya harus menulis sesuai yang sudah ditentukan seperti itu. Terus bagaimana saya harus juga tetap menulis, belajar menulis supaya bisa juga menulis yang baik, supaya nggak jujur kayak Mbak Vera tadi ada takut juga Mbak Dia tulisan saya ditanggapi lain sama orang. Ada lagi kan kalau ditanggapi nggak bagus nanti ya itu kepikiran ya gimana nanti, bener ya kata Mbak Vera, nanti dipertanggungjawabkan. Tapi dengar Mbak Dia tadi ngomong bahwa ya kita berlindung lagi sama Allah, semoga mereka yang membaca tulisan kita oh bukan begini kok maksudnya, kita berpikiran baik dengan tulisan yang kita baca begitu Mbak Dia. Jadi ya seperti itu sharingnya. Terus jualannya masih belum kencang banget, masih harus lebih kencang lagi Mbak Dia. Iya, nggak apa-apa Mbak Asri, kalau jualan itu memang proses ya, tapi kalau misalnya kita nggak lakuin, gimana kita mau dapat hasilnya gitu ya. Jadi kalau nggak mencoba untuk sharing buku yang kita tulis, kalau kita nggak ngasih tahu orang itu ya ibaratnya kita nyembunyiin hal yang sebenarnya bernilai gitu ya, sayang banget gitu ya. Masalah nanti kita laku bukunya, kemudian laris, itu adalah hasil dari kita action setiap harinya gitu ya, teman-teman. Ya, jangan khawatir juga buat teman-teman yang menulis gimana caranya. Saya takutnya nanti orang ngerasa gimana-gimana ya. Insecure, insecure dengan tulisan sendiri. Saya bahkan setelah diterbitkan pun saya, aduh kenapa saya tulis begini ini. Masih ada saya sendiri yang salah, bukan salah, sudah benar, pasti sudah benar ya karena sudah melalui proses editing, tapi aduh kenapa ini kayak tetap selalu ada masih ada rasa aduh belum puas dengan ini sendiri gitu. Nah itulah gunanya kita banyak-banyak sharing Mbak Asti, karena kita mungkin ngerasa tulisan kita kurang baik atau misalnya kurang manfaat, tapi ketika kita banyak sharing kita akan dapat feedback gitu ya. Orang akan menuangkan pendapatnya, oh tulisan Mbak Asti ini bikin aku kayak gini loh, tulisan Mbak Asti itu bikin aku jadi ngerasa semangat loh. Kita taunya setelah kita sharing gitu ya. Bentar ya. Iya, itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, pede aja menulis dan pede aja sharing tentang bukunya, pede aja untuk jualan bukunya, karena niat kita kan untuk kebaikan gitu, niat kita untuk berbagi inspirasi, berbagi manfaat. Kalau kita merasa masih kurang sempurna gitu ya, nggak ada manusia yang langsung bagus, langsung sempurna gitu, pastinya kita ada kekurangan di sana sini, dan ya udah nikmati aja prosesnya gitu ya teman-teman. Barangkali di sini ada yang masih mau sharing lagi atau mau nanya. Nah, sambil lalu saya share ya, untuk kelas pentas mubar itu ada 2 cara mendaftar ya teman-teman, masih kita buka pendaftarannya. Mungkin di sini banyak teman-teman yang masih belum gabung ke kelas pentas nulis bareng yang diadakan oleh Inscript. Bisa mendaftar dengan 2 cara, yaitu dengan investasi langsung dapat nulis semua batch atau tema sampai selesai ya, sampai batch 41 dengan investasi hanya 350.000. Jadi teman-teman udah tinggal duduk manis di kelas setelah daftar dan langsung bisa submit naskah. Bukunya langsung terbit ya, jangan khawatir ya. Asalkan submit naskah sebelum deadline ya. Kalau nggak submit ya apa yang mau diterbitin gitu ya. Dan cara yang kedua adalah bisa dengan membeli 2 buku yang akan ditulis. Itu 130.000 plus ongkir ya teman-teman. Jadi bisa daftar per batch juga. Nah,
Untuk daftar per batch di sini ada 2 pilihan lagi ya teman-teman. Kalau mau daftar satu batch itu bisa 130.000 plus ongkir seperti tadi saya infokan. Nah, kalau mau lebih hemat misalnya pengen berapa tema sekaligus, tema atau batch ya, itu bisa pakai paket 5 batch ini ya. Jadi 120.000 plus ongkir dikalikan 5 batch sudah dapat 2 buku per batch-nya. Jadi kalau yang tadi investasi sekaligus itu kan kita belum dapat bukunya ya. Tapi kalau misalnya daftar per batch, teman-teman sudah dapat bukunya gitu ya. Plus ongkir tentunya ya investasinya. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin ngerasa nggak punya bakat nulis atau merasa apa iya tulisan saya bisa bagus, apa tulisan saya bisa layak untuk diterbitkan, itu caranya ya dengan berproses di kelas pentas nulis bareng yang diadakan oleh Inscript. Karena memang kelas ini kami rancang untuk pemula dan sebenarnya nggak cuma untuk pemula ya, siapa saja yang mau nulis dan menebarkan karya positif di masyarakat itu sangat bisa untuk ikutan kelas pentas nulis bareng. Di sana teman-teman udah dapat materi kelasnya, kemudian diajarin cara menulis dengan teknik free writing, kemudian ada support system juga ya dari Inscript. Teman-teman tiap hari bisa dapat banyak sharing di grup penulis Inscript gitu ya. Diajarin mulai dari bagaimana menulis yang lebih baik, kemudian bagaimana mempromosikan bukunya, bahkan kita ada kegiatan olok bareng ya, yang gantian, saya sendiri sebagai penanggung jawabnya, saya bikin bergantian ya. Kalau misalnya kemarin kita udah coba saling support di Facebook, kemudian kita coba lagi saling support di TikTok, kita coba lagi saling support di Instagram, mungkin nanti kita coba lagi di sosial media yang lain gitu, yang pasti di kelas pentas nulis bareng itu support sistemnya begitu luar biasa ya teman-teman. Kita seperti satu komunitas itu rasa saudara, jadi ketika ada yang kesulitan atau terkendala, semua yang lain bisa saling membantu ya, nggak cuma mentornya, tapi nggak cuma saya juga sebagai PJ-nya, tapi semua bisa saling bantu gitu. Dan itu yang saya jarang temuin gitu di kelas-kelas nubar yang lain. Biasanya kalau udah submit ya udah disuruh jualan bukunya, ya udah gitu aja gitu, udah dapat bukunya dikirim ya udah gitu, nggak ada program yang continuity seperti yang ada di Inscript. Ya, teman-teman nanti biasanya saya sharing ya setiap hari jam 1-an gitu di grup-grup affiliate tentang kelas pentas nulis bareng, dan teman-teman juga selain jualan bukunya juga sangat bisa untuk jualan kelasnya gitu ya. Jadi banyak sebenarnya sumber penghasilan dari menulis itu gitu ya, yang nggak banyak orang tahu, dikiranya dari cuman jualan produk aja bisa ngasilin, tapi sebenarnya dari menulis itu banyak banget cuannya gitu ya teman-teman. Nah, cuman syaratnya satu gitu, kalau mau dapat penghasilan ya tentunya harus aktif jualan gitu ya, nggak sekedar hanya menulis terus submit naskah gitu ya. Teman-teman perlu diingat banget ya itu ya. Saya masih melihat nih banyak teman-teman penulis yang hanya silent di grup gitu ya. Kemudian wapri saya, Mbak Dia, aku ini sebenarnya udah rutin nulis, tapi aku belum jualan bukunya, gimana ya? Ya gimana ya? Ayo mulai gitu, ayo mulai eksis, mulai posting-posting di medsos, mulai tawarin sama teman gitu ya. Saya tuh kalau udah nawarin itu udah muka tembok lah ya istilahnya gitu ya. Yang udah ditawarin kemarin udah beli, saya tawarin lagi gitu ya. Jadi kalau mau ngasilin itu emang harus nawarin gitu, kita harus aktif jualan. Sama halnya sebenarnya nggak cuma jualan buku aja ya teman-teman, jualan jasa kita sebagai penulis pun itu butuh dipromosikan ya teman-teman, butuh dijual gitu ya. Kayak
Saya dulu memang mengawali dapat penghasilan dari penulis itu dari jualan jasa gitu. Saya jual jasa nulis artikel, saya jual jasa promosi, nulis kata-kata promosi, nulis copywriting. Itulah yang saya promosikan gitu. Jadi misalnya ketemu teman saya yang misalnya punya YouTube atau apa, mau nggak YouTube lo gue promosiin pakai kata-kata promosi gue, mau nggak website lo gue isi tulisan artikel gue, mau nggak gitu. Jadi saya aktif menawarkan dan dari situlah saya dapat penghasilannya. Jadi mau jadi penulis, mau jadi profesi apapun itu untuk bisa menghasilkan ya kita harus ada menjual gitu ya. Kayak profesi dokter pun yang dijual apa? Jasa keahliannya di bidang kesehatan kan, itu sesuatu yang dijual gitu ya. Ya benar Mbak Faye, selalu ada peluang untuk closing selama kita terus action, terus kuatkan doa dan action itu pasti selalu ada. Ya nih Mbak Faye, sebelum kita tutup ada yang nanya nih Mbak Faye. Boleh dijawab Mbak Faye. Tips dong Mbak Faye, buku solonya bisa meledak gimana? Pakai dinamit kata Mbak Faye. Ya, ayo Mbak Faye, Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini maaf nggak bisa Waalaikumsalam. open cam ya. Ya, nggak Ini apa-apa. sambil ngerjain proyek soalnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kemarin yang saya lakukan untuk buku solo khususnya, ya intinya di sana meledak ya dinamit ya. Dinamitnya itu kan berupa doa kita sama Allah, kemudian minta doa dari orang tua, terutama doa ibu ya. Yang saya rasakan benar-benar doa ibu itu kan nggak ada hijabnya. Nenek saya, suami, anak, mertua, kakak ipar, adik-adik, pokoknya teman-teman dekat guru-guru saya itu semua saya mintain doa. Iya. Mohon doanya. Saya lagi nulis buku solo. Semoga nanti bukunya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Intinya doa itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi Iya. bukan karena promosi saya, bukan karena mungkin copywriting yang belum ada apa-apanya atau bikin video yang masih ala-ala kadarnya gitu kan. Iya. Tapi Allah lah yang mendatangkan pembelinya langsung buat saya. Ada Iya. yang baru ditawarin, jarang kontak, langsung saya mau, oke. Ada yang udah temen deket lah, ditawarin berulang kali, nolak, banyak gitu kan. Iya. Di sini jadi yang gerak itu Allah langsung, bukan saya. Intinya, eee, pertolongan Allah itu sebanding dengan keyakinan kita gitu kan. Allah Iya. sesuai prasangka kita. Kalau kita makin yakin sama Allah, Allah pun yakin mendatangkan pembeli. Iya, Nah, kayak benar sekali. kemarin, pas, ini kan masuk cetakan yang kedua ya, Mbak Di. Terus saya Iya. terang kemarin agak-agak turun ini, semangatnya karena, ya Allah gitu kan, kok nggak kayak kemarin awal-awal ya ini yang ordernya ada sih, tapi, belum seramai yang pertama. Oh mungkin saya harus ubah triknya, kayak gitu. Nah Iya. terus, "Ya Allah tolong beri petunjuk dong, siapa yang harus saya hubungi, yang saya, harus tawari bukunya?" Gitu. Nah akhirnya saya list lah orang-orang, kira-kira ini. Nah, udah di-list gitu, saya japri satu persatu. Nah, ada yang video call juga. Dari ngobrol-ngobrol, kegiatan mereka apa. Jadi kita tahu apa yang mereka butuhkan, kondisi mereka seperti apa. Oh, mereka emang pas nih kalau kita tawarin buku gitu ya, mereka juga, suka craft. Jadi pas, lagi silaturahim gitu, saya tawarin bukunya, "Saya nulis buku ini loh, mau beli nggak?" Gitu. "Mau dong." Nah, langsung gitu kan. Jadi Iya. prosesnya nggak bisa ujug-ujug. Kalau Mm-mm. kata orang Sunda mah apa ya, melapah gedang. Jadi permulaannya kayak gimana, nggak langsung, "Eh, aku langsung punya buku," tiba-tiba kan nggak nyapa dulu, nggak apa dulu. Mungkin kan mereka lagi kena musibah atau lagi, riweuh gitu kan, Iya. lagi repot, "Apa sih orang ini ujug-ujug nanya nawarin buku?" Tapi kan setelah tahu kondisi mereka, "Oh, ini tepat nih," gitu, calon customer yang pas. Nah, langsung deh closing kayak gitu. Tapi Iya. ya intinya jangan mudah Insyaallah. menyerah lah. Kalau cara A belum berhasil, ganti cara B. Cara B belum berhasil, ganti lagi cara C. Terus aja kita ngulik gitu. Insya Allah
nanti juga akan closing. Perkara itu dapatnya berapa, ya itu mah kan Allah ya. Yang penting Iya. mah kitanya usahanya, doanya harus kenceng gitu. Iya. Ya, think smart lah kalau ini. Pikiran saya kalau ini sampai ngebul gitu, sampai muter otak Iya. ini gimana ya Kalau bahasa caranya. sekarang gaspol aja gitu ya. Nah, iya. Aduh, Gaspol ini doanya, gimana gaspol gitu kan. actionnya gitu. Hasil Sampai pasti ini ya. kalau dibilangin ya, saya dari promosi buku solo itu dari nulis buku solo bulan Juni, kan awal-awal saya naik sampai 7 kilo pas pindah ke suami ini. Nah, ketika fokus di buku solo sampai sekarang saya turun 3 kilo loh. Kenapa? Masya Karena Allah. mungkin istirahatnya kurang gitu kan. Kadang makan juga telat. Ya karena saya ini fokus gimana caranya gitu. Usaha, tapi kan hasilnya ya qadarullah lah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, doa dari semuanya ya ada alhamdulillah gitu. Ya mungkin kalau sayanya leha-leha, tidurnya full, makannya full atau, kurang kenceng doanya, ya hasilnya juga kan mungkin nggak maksimal ya. Ya itu kan nggak apa-apalah saya turun bebek gitu kan harus ada pengorbanan gitu. Iya, tetap jaga Orang lain mau kesehatan turun juga bebek ya, Mbak susah Be. gitu kan. Heeh, kayak gitu sih. Ya, semoga teman-teman yang lain juga semangat gitulah. Apa Ya, yang ada di hadapan kita nggak tahu ya, tapi, PR kita itu usahanya, doanya yang dikencengin gitu. iya. Nanti Allah juga akan membantu insya Allah. Yakin aja, optimis kayak gitu ya, kayak Mbak Di lah. Kalau kata Mbak Di apa, muka tembok gitu ya, Iya, nggak muka apa-apalah tembok. orang kita nawarin kebaikan ya Mbak Di Iya, ya. benar. Bukan, bukan nawarin sesuatu hal yang buruk gitu, Iya, kita ngasih sesuatu solusi yang mungkin dibutuhkan oleh orang yang kita nah tawari itu. gitu ya. Iya Kita nggak benar, tahu. kayak gitu. Pokoknya ikuti apa kata mentor, gaspol, apa Ya, kata bubuk kita jalankan meskipun belum bisa maksimal ya. Pokoknya semaksimal yang kita mampu itu aja deh, ya, benar. Ya, gitu. ikhtiar Semangat terus, untuk ininya. ikhtiar lahir batin semua full gitu ya. Ya begitu. Setelahnya ya udah kita pasrahkan aja sama Allah. Allah Iya pasti memberi yang terbaik, bahkan lebih baik dari yang kita harapkan ya, itu yang saya rasakan ya. iya Lebih betul justru betul. lebih baik dari apa yang kita doakan gitu ya. Jadi teman-teman udahlah hapus saja semua keraguan, hapus semua rasa takut ini takut itu, udah kita ikhtiar aja, kita doa aja, kita ikhtiar aja, ikhtiar lahir batin kita fullkan, udah itu aja ya yang perlu kita lakukan saat ini. Semoga teman-teman dengan Zoom kali ini bisa semakin semangat ya, semoga bertambah semangatnya 10 kali lipat dan itu bisa konsisten gitu ya, nggak hanya semangat kayak kembang api gitu ya. Sekarang semangat, tapi nanti habis Zoom kemudian nggak tahu deh mager gitu ya. Jangan sampai seperti itu, tapi kita harus semangat terus, kita apapun saat kita kurang semangat atau down ya cepat bangkit lagi gitu ya, jangan tetap di bawah tapi harus bangkit lagi gitu, bangkit lagi berproses terus gitu ya. Iya benar Mbak Fe, kalau ada yang nyinyir buktiin aja dengan prestasi gitu ya. Ngapain khawatir sama yang nyinyir, mereka kan sedang menambah dosa mereka sendiri gitu ya. Kita ya tetap aja dengan hal-hal positif yang ingin kita lakukan gitu, fokus aja sama itu gitu ya. Ya silakan teman-teman, mungkin nggak cukup ya kalau ngobrol di Zoom atau curhat di Zoom, boleh langsung aja wapri saya ya teman-teman. Bisa teleponan atau waprian atau chat, apapun saya insya Allah selalu ready ya buat teman-teman semua di sini. Mau curhat apapun nggak usah terlalu sungkan atau apa, saya selalu siap gitu ya. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Seperti biasa, yuk kita foto bareng. Wah, rame nih yang ikutan. Mudah-mudahan banyak yang foto bareng. Mau buka kamera, silakan. Nah, yuk. Ayo, yuk. Silakan yang mau foto bareng. Saya tunggu. Wah, udah. Wah, nah saya jadi tahu nih siapa wajah-wajah yang hadir di Zoom kali ini.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Zu. Aduh, Mbak Zu, nyantai bener di situ. PW ya kayaknya ya. Habis makan Kak, mau yasinan. Oh, alhamdulillah ya ya. Ya, silakan saya tunggu Mbak Vivi, Mbak Anis, Mbak Umu Sakira, Mbak Amerini, Mbak Nia, MIT Saku siapa nih? Silakan. Kalau ada yang lagi pakai jilbab, saya tunggu dulu. Mbak Diah Madiun, Mbak Zakia nggak mau foto bareng nih. Ya, salam kenal Mbak Yosi. Senang banget saya di sini pada hadir. Ya, silakan Mbak Zakia. Gimana di sana? Betah Mbak Zakia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah ya. Nggak ada lagi yang mau ikutan foto? Ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Ya. Dah. Sebentar ya, saya pindah dulu. Takut hilang nih fotonya. Teman. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir di Zoom kali ini. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu depan ya jam 1. Biar seru, ajakin temennya juga biar tahu gitu loh kalau teman-teman itu seorang penulis atau punya komunitas yang seseru ini gitu ya. Silakan tebarkan vibrasi positifnya ke sekitarnya, ajakin teman-temannya untuk hadir di Zoom rutin kita setiap hari Rabu jam 1 siang ya teman-teman. Nanti biasanya saya info di grup IDB atau grup penulis buku apa yang akan saya bedah nanti ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Terima kasih banyak yang sudah aktif sharing, Mbak Fe, Mbak Astri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya di grup WA. Kita ngobrol lagi lanjut di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.